Obrolan psikologi, santai tapi tetap serius. Sikat episode 9, kita punya judul yang luar biasa. Ketika hidup memberi ujian, aku memilih untuk berjuang. Belakangan kan banyak ya, ketika hidup memberi ujian, aku memilih untuk pulang. Aku memilih lari. Kan lagi banyak yang hobi ya, lomba lari dari kenyataan katanya. Tapi ini berjuang. Hari ini kita akan ditemani nanti oleh narasumber kita yang luar biasa juga. Dan seperti biasa, yang gak kalah luar biasa, kita akan ditemani oleh psikolog kita, Ibu Pauline. Silakan. Iya, makasih Pak Ber. Ya, saya luar biasa dan biasa di luar juga ya. Cuman kita ujian apa hari ini Pak Ber? Aduh, ujian. Hidup ini adalah ujian. Hidup ini ujian. Nah, kali ini kita kedatangan tamu seorang ibu yang cantik luar biasa. Dress well gitu loh. Wah, oke. Silahkan saya perkenalkan diri dengan menyebut. Nah, Ibu dengan siapa? Saya I Gusti Ayu Utari Rakawati. Waduh, panjang juga ya. Panggilannya siapa, Bu? Utari. Ibu Utari ya. Cantik sekali ya Ibu ini. Pakai topi, kelihatan nggak sih pakai topi? Wah, iya, betul-betul. Oke, Ibu kalau boleh tahu masih bekerja atau apa kegiatannya sekarang? Sudah pensiun. Jadi pensiunnya sudah beberapa kali. Yang pertama 2012, kemudian 2019, terakhir itu memang benar-benar istirahat 2020. Oh, pensiun bisa beberapa kali ya. Luar Jadi biasa. di beberapa tempat. Beberapa tempat, iya. Luar biasa. Oke, silakan lanjut Pak Ber. Oke, terima kasih. Hari ini nanti kita akan cerita-cerita banyak tentang perjuangan ya. Karena kebanyakan dari kita saat ada ujian tiba, karena ujiannya bukan ujian yang biasa aja, tapi ujian yang luar biasa yang banyak membuat orang akhirnya melangkah mundur, bukan maju melangkah mundur. Tapi nanti kita akan mendengarkan kisah-kisahnya, ceritanya dari Bu Tari. Oke, saya boleh tanya-tanya sedikit nggak ini Bu? Ya. Pertama kali dulu ya, didiagnosa cancer itu di usia berapa Ibu? Tahun 2022, jadi apa ya? 3 tahun yang lalu 3 ya. tahun yang lalu. Umur 66. Awalnya ada sakit atau yang diabaikan atau langsung waktu itu? Cek. Ya sebetulnya apa ya? Ya agak diabaikan, tapi memang nggak terlalu ya. Karena nggak terlalu itu jadi kan nggak diabaikan. Nah terakhir itu semakin kurus, terus mendekati mesti dirawat itu diare, terus ya udah akhirnya ke UGD kan, mesti ke itu diperiksa, kemudian ya mesti ini ya mulai sih memang cek MCU ya. Menjalani itu, kemudian akhirnya ya memang dokter juga agak bingung karena kan mungkin sudah tahu, juga ikut kaget, jadi langsung nanti tanggal sekian operasi ya gitu. Langsung operasi. Iya, maksudnya itu udah ini ya, maksudnya kan dari cek tadi itu ya operasi, terus ya iya gimana lagi gitu kan, nggak bisa nanya lagi, terus emang kenapa dok ini kan, ya udah terus operasi ya, karena saya punya adik ipar itu anestesi walaupun sudah pensiun, jadi setelah operasi itu ini ya masuk ke ICU dulu ya gitu. Ya udah ngikut aja, padahal kan ICU kita udah mikir ya seperti apa. Ya sampai di ICU sih tenang-tenang aja ya, tidur ya oke aja. Lagi 2 malam lagi disuruh di sana. Jadi karena kan memang harus ini mungkin ya, karena kan operasi besar. Jadi harus, maksudnya kan biar Diagnosis ya. Ya maksudnya kan biar diawasi 24 jam. Cuman kan dengar ICU kan sepertinya gimana gitu. Terus suatu pagi gitu si perawat kan lapor sama dokter, dok itu pasiennya tenang aja tuh dok, katanya gitu. Tenang maksudnya tuh nggak, kan mungkin yang lain tuh seperti apa saya juga nggak tahu. Tenang aja tuh,
Terus katanya kan cuma semalam di sini tuh ngapain? Udah sampai malam ya mungkin nggak enak juga terlalu malam pindah kamar. Akhirnya 2 malam di situ pindah. Nah itu pun juga saya tidak maksudnya tidak mau terlalu banyak orang yang tahu kan, karena kan pasti mereka kan ngeri juga ya kalau tahu gitu kan. Terus yang lucunya itu saya menjelang sudah pokoknya masih sih ini selang-selang tuh masih banyak gitu kan, habis operasi kan seru tuh yang namanya seru itu selangnya berapa selang gitu kan. Terus ada telepon masuk, kan saya tahu nih orangnya dari Jakarta. Nah loh, Bu, saya udah lihat namanya. Terus Bu, saya nih, dia nyebut nama kan. Karena kan dia maksudnya mikir mungkin si ibu nggak ngelihat nama saya gitu. Bu, saya mau ketemu ibu gitu. Saya bingung nih gimana nanti kalau dia ngelihat kan nanti tambah cerita lagi sama yang lain, tambah seru kan, nanti pada kaget itu ngapain. Terus saya bilang, enggak, soalnya gini Bu, kan saya waktu tugas di Surabaya kita ketemuan Bu gitu, maksudnya kan saya suka gitu kalau ke kota mana nanti ketemulah sama teman di tempat saya bekerja yang kedua. Yeah. Terus saya bilang, Pak, kapan balik Pak? Saya bilang gitu. Jadi kayaknya nggak menjawab. Jadi ini juga ya, dia nanyanya apa, saya jawabnya apa. Pak, kapan balik Pak? Hari Rebo. Terus saya ngitung, saya pas Rebo juga pulang. Tapi kan nggak mungkin orang pesawat kan nggak mungkin lah bisa ini. Pak, kapan pulang Pak? Gitu. Rebo Bu, saya juga Rebo baru keluar dari rumah sakit. Aduh, ini gimana nih caranya? Ya udah gini ya Pak ya, nanti ya kalau saya ke Jakarta kita ketemuan malah gitu. Jadinya nggak jelas, dia mungkin kaget juga kan, maksudnya kok si ibu nggak mau ketemu, ada apa sih kan, mungkin gitu kok, kayak yang menutup diri gitu kan. Nah saya juga sama beberapa ya yang hubungan agak jauh gitu, saya juga nggak mau dibesuk-besuk, soalnya kan mereka juga nanti kaget terus nanya lagi kan, paling yang deket-deket aja ya, seperti itulah kondisinya. Jadi itu yang pertama itu operasi besar kan, itu mesti ususnya dipotong. Saya itu kan CA-nya usus. Jadi kan dipotong terus disambung. Masih untung tuh masih bisa disambung. Kalau enggak kan mesti pakai apa namanya? Yang ya dari jadi Untuk pupnya harus dari bawah. Masih untung lah gitu, maksudnya daripada habis kan. masih ada sisanya gitu kan, masih ada untungnya. Iya, masih ada untung. Caranya sama ibu-ibu, ya kan? Jadi masih untung. Iya, masih untung. Di mana-mana kalau ibu-ibu Pak Untung tuh selalu ya. Ya. Iya, oke. Wow, luar biasa. Perasaannya apa nih Bu? Pertama kali. Tadi kan ceritanya nih, perasaannya kaget, deg-degan. Iya, udah harus diterima ya, gimana lagi kan, waktu dokter bilang jadi ini jadi pertama kali ketemu dokter yang memang menangani itu kan saya bukan di rumah sakit yang saya operasi. Jadi tempat prakteknya di rumah sakit lain, di tempat praktek, supaya adik saya, jadi adik saya tuh punya suami kan yang anestesi itu. Yeah. Maksudnya supaya kenal lah gitu maksudnya kan. Nah itu, terus mau gimana lagi, ya udah, hari Rebo apa tuh? Ini ya Bu, operasi katanya gitu. Waduh, ini gimana ya? Ya memang kan di MCU-nya itu juga saya di berbagai rumah sakit, karena kan maklum biar bisa pakai BPJS kan. Kalau enggak kan kan lumayan. Tadinya saya bilang sama suami, udah di mana aja gitu. Terus suami saya bilang, kan punya BPJS. Terus kebetulan ada ya, untungnya punya saudara banyak ya, dan banyak yang dokter. Jadi udah ke situ aja gitu. Jadi lumayan BPJS banyak membantu. Promosi. Iklan. Iklan. Perasaannya ya itu tadi, waduh kan gitu. Tapi ya udah. Waduhnya ini apa Bu? Kaget atau? Iya, cuman mungkin karena mungkin bawaannya begitu ya, jadi ya udahlah gitu kan. Sempat Terus mau apa lagi? Sempat down nggak Bu? Waktu pertama dapat kabar, sebelum operasi nih dapat kabar pertama? Ya
udah ini kali ya, mungkin sering jalanin yang aneh-aneh gitu ya, jadi Jatuh bangun hidup Ada udah yang kenal aneh-aneh. nih. jadi ini ya maksudnya SMA mesti naik gunung kan, Wow. Batur, Agung. Waktu SMA kan itu wajib tuh, SMA 1 Denpasar itu. Mestinya 3, nggak tahu saya tuh 1 lagi kok nggak, Batu Karu tuh saya kok nggak ngerti juga. Bisa lolos yang 1 lagi, yang itu 2. Gunung Agung kan lumayan kan. Waktu itu kan nggak ada jalurnya setapak atau apa kan nggak ada. Pokoknya kayak nerabas gitu. Terus udah gitu kuliah juga mesti kewiraan. Yang nembak di Megamendung. Terus yang kerja juga begitu, mesti untuk naik jenjang itu mesti outbound di Jatiluhur, mengalami yang kayak gitu-gitu. Terus ya udah sudah, atau mungkin ada pengaruhnya, kakak saya kan laki 4 ya, mungkin juga ada pengaruhnya juga, itu rada-rada sableng gitu kan. Jadi itu yang bikin aneh ya, Bu? Iya kan, ya katanya kan nggak maksudnya tuh kan nggak semua ya orang bisa sableng gitu kan. Oh, ya udah mau gimana lagi, ada untungnya ternyata kan. Oke, ini luar biasa. Respon pertama secara mental memang sudah teruji ya. Operasi langsung jalan. Iya, terus mau gimana, mau ya dalam pekerjaan juga ya namanya juga kalau wanita itu kan katanya ibaratnya itu musuh ya, atau bersaingnya itu kan dengan wanita juga iya, dengan pria juga iya. Kalau pria kan katanya cuman sama pria aja, tapi kalau wanita kan sama wanita juga mungkin juga ini ya. Jadi sering kali saya itu di suatu ini forum gitu ceweknya sendiri, karena kan jenjangnya semakin, apalagi kan ya ini ya namanya, saya kan bekerjanya yang tingkatannya itu nasional lah ya, jadi kan itu, jadi perempuan sendiri udah biasa mesti ngadepin ya, mau dimarahin. Sampai pernah bos saya bilang, "Yu itu kok nggak pernah nangis sih dimarahin?" Katanya, "Lah emang gue pikirin." Pokoknya saya di kantor tuh jangan sampai nangis, kalau di sini bisa mewek kan, bisa di kantor pokoknya enggak, saya masuk kiri keluar kanan pokoknya udah. Ya memang sih mesti sering dengerin ini sih, apa namanya tuh yang penceramah yang spiritual gitu sih memang. Ya pernah sekalinya itu dapat yang gini, kalau kita udah direndahkan, ya udah sampai ke dasar, ya udah nggak bisa lagi orang merendahkan lagi kan, udah habis gitu kan. Ya udah sempat saya alami itu. Wah, di depan forum itu saya tuh mau gimana, ya udah pokoknya ini dia pas sekarang kenanya itu udah di dasar, udah nggak. Tapi itulah kembali lagi ada juga yang belain gitu kan, ada untung selalu. Iya. Oke, luar biasa nih ceritanya. Selalu ada hal positif di balik berita yang mungkin negatif ya. Kita akan menuju ke psikolog kita nih kali ini sama Ibu Pauline. Bu Pauline tadi ceritanya luar biasa, menginspirasi sekali. Dari sudut pandang psikologinya nih, kan banyak orang biasanya dapat kabar apalagi diagnosis ya cancer langsung wah down. Iya. Ya stadiumnya 3B lagi. 3B. Iya. Apa yang membedakan Ibu Pauline kira-kira di beberapa orang tertentu ternyata bisa ngalir gitu aja kayak tadi, langsung operasi lancar jalan. Iya, mungkin di manage stres kayaknya. Ada defense mekanisme. Jadi ketahanan dirinya luar biasa. Jadi menurut saya ibu itu juga luar biasa untuk hal-hal kecil dan hal besar, masalah-masalah yang dihadapi itu dianggap ya sudah, kalau memang sudah seperti ini oke, diterima, lalu kalau dokter bilang pesan tadi langsung operasi, udah langsung ikuti saja sarannya gitu ya. Jadi saya pikir ini spontanitasnya juga bagus ya, karena kalau melihat kondisinya mungkin juga sudah di stadium 3 tadi dan tidak bisa dirawat dengan mungkin manual atau apapun itu dan perlu langsung operasi, ya itu mungkin jalan yang terbaik ya. Ya, dan ibu ini ceria loh, lucu sekali ya Pak Ber ya. Responnya bagus, lucu. Jadi tidak menganggap sesuatu itu berat atau apa, walaupun ya prosesnya seperti itu. Nah, ibu ini termasuk pribadi yang menganggap sesuatu memang
jangan dipikirkan terlalu berat mungkin ya. Gitu ya. Dan ternyata pentingnya pendidikan mental itu membawa pengaruh ya di saat kita menghadapi sebuah Betul. kata ujian tadi ya. Iya, ujian. Oke, saya mau bertanya lagi nih sama Ibu Utari. Kita menuju ke Ibu Utari kembali ya. Ibu Utari, pernah nggak terbersit pikiran-pikiran takut ya? Ya itu tadi ya, maksudnya karena sering mengalami yang itu tadi, jadi udah ya takut, apa ya, maksudnya tuh kalau kita bilang kan semua juga akan ke sana ya, pulang. Terus saya itu memang sempat mengikuti penyembuhan holistik ya. Jadi di situ itu memang di salah satunya itu kita diajak meditasi kematian. Jadi persiapan ya, maksudnya bukan apa, karena kita semua akan ke situ mengalami seperti itu. Kemudian nah saya itu kan berpikiran begini, kalau masih bisa mengelak gitu kan, sebenarnya kan yang seperti itu kan juga kalau operasi kan udah nggak bisa mengelak nih, kalau yang begitu kan gua ngikutin camp ngapain juga kan, gua bayar juga kan, maksudnya adalah alasan saya maunya gini, Bu saya nggak ikut ya Bu ya, karena kan kalau saya pikiran saya kan nanti di itu ada lubangnya, kita masukin situ kan, maksudnya latihannya kan seperti itu, masuk kan pasti dikubur kayak gitu. Bu saya kan ini Hindu, saya kan di Aben, jadi maunya saya gitu, jadi saya nggak ikut ya maunya, maksudnya saya nggak ngikutin sesi itu. Ternyata cuman ya rumput, terus ada matras, terus ya ada bantal, ada selimut. Jadi maksudnya itu cuman kita tuh meditasi, jadi maksudnya tuh ya kayak seperti inilah, paling tidak kan kita juga ini ya dengan bumi itu udah mendekati ya seperti itulah. Jadi ya memang sih kepikiran, apalagi orang-orang beberapa teman saudara itu kebetulan yang kena tuh paru ya dia. Itu udah bergiliran gitu dalam waktu yang tidak lama, itu yang ini. Lah kan terus sekarang tinggal yang saya tinggal biasa kontak-kontak yang dekat itu ya tinggal 1, tadinya kan 4. Jadi kalau ada berita apa saya kirimlah ke mereka info-info kan. Yang 1 tuh dokter lagi. Yang 1 lagi itu ya pokoknya jabatannya tinggi, yang 1 masih keluarga. Jadi ya seperti itu, gimana gitu ininya. Ya kembali lagi kan itu semua juga sudah ada kontraknya ya. Kalau belum jatuh tempo kan Diperpanjang Bu. iya kan belum juga, gimana ya maksudnya. Ya memang sih ya juga, terus nanti katanya kan kita tidak boleh berpikir yang yang tidak diharapkan, sebenarnya kan begitu. Pokoknya yang senang-senang aja, pokoknya yang ini Happy aja. Cuman kan bagaimanapun tuh namanya juga manusia kan pasti terlintas lah, atau lagi bengong, lagi apa gitu. Ya udah gimana lagi. Paling tidak makanya saya tuh suka kemarin itu yang ketemu teman-teman tuh sebetulnya nggak reuni, terus mereka bilang gini, Utari ini kan baru kumpul-kumpul aja. Maksudnya kan nggak usah lah datang juga nggak apa-apa. Karena juga mereka juga beberapa orang tuh datang kalau pas ke Bali itu, mereka mampir jadi nengokin sama teman-teman. Nah saya kan juga mesti itu ya nunjukkan juga, karena mereka heboh. Ketahuan pernah saya pakai topinya salah, maksudnya tuh agak bolong-bolong gitu, yang rajutan itu kan nampak rambutnya nggak ada kan, bersih, jadi putih banget, ininya udah putih, terus ininya kan sini kan nggak ada rambut kan, terus mereka heboh. Ini ternyata video call ya. Saya nggak tahu, langsung gini aja, Mbak itu loh, mana mukanya, katanya gitu, nanya mana mukanya, mereka pengen lihat kan. Saya kan langsung gini aja, nggak lihat bahwa itu video call. Mbak ini dong, kita mau ke sana nih, mau nengok, katanya. Enggak, saya aja yang ke Jakarta, saya gitu.
ke Jakarta, udah ketemu sama mereka. Ada yang ngasih duit, ada yang ngasih indera mata, ada yang neraktir. Wah, pokoknya seru. Oke, luar biasa. Seneng ya. Bahkan rasa takutnya nggak sempat muncul ya. Karena Iya, asik, kegiatannya banyak. Dilupa-lupain ya. Dilupa-lupain. Tapi pernah nggak sih ada momen ya Bu Taria merasa bahwa kenapa harus aku yang sakit ya? Rasanya nggak adil. Ada nggak rasa-rasa itu kadang Ya muncul? cuman ini aja sih sebenarnya kurang kurang tanggap, terus sebetulnya kurang apa istilahnya, kalau ini tuh kan mesti kurang cinta sama tubuhnya ya, kurang memperhatikan sih sebenarnya itu. Kalau kenapa saya itu begini, memang seolah-olah tuh kebetulan ayah saya juga kan meninggal itu karena ini ya sama. Oh. Nah jadi saya mikir oh iya ya saya memang ada gennya kan seperti itu. Ternyata memang setelah saya kemo yang ke-13, jadi setelah kemo ke-12 itu hasil apa istilahnya patologi analisis ya, PA itu dikirim ke Jakarta. Jadi sementara menunggu hasil itu, jadi saya di kemo lagi yang ke-13. Biasanya kan satu seri itu kan 6. Nah karena masih nunggu itu supaya nggak ini ya, takutnya ya istilah saya supaya nggak nganggur lah gitu kan. Ya saya di kemo lagi ke-13, tadinya saya bilang gini, dok ini berarti hitungannya udah 1 loh ya dok ya, nanti kan tinggal 5 kan gitu. Oh iya dia kan gitu, ya iya aja. Nah begitu datang itu beda ininya, treatmentnya agak beda. Oh. Apa namanya ya seperti itu yang saya alami itu memang apa hasilnya dari PA Jakarta itu ternyata enggak bukan gen. Bukan genetik Bukan ya? gen ya, bukan genetik ya. Jadi ya kan itu banyak tuh karena apa pola hidup, terus apalagi makanan, virus ya. Ada perubahan nggak pola hidup dari sebelum diagnosis sakit sama setelah nih? Oh sangat. Terus Ya. beda utamanya di mana nih Iya, beda utamanya? Sebenarnya sih saya itu sampai 2 kali nanya ke dokter, dok, saya gimana nih makannya kan gitu kan? Karena kan jangan makan nasi, jangan makan daging merah, jangan semuanya. Dok gimana sih bebas katanya. Terus nanya ke residen, nanya ke perawat, saya pokoknya nanya-nanya lah kan. Gimana ya sebenarnya tambah banyak nanya sebenarnya tambah bingung ya sebenarnya, cuman kan ya saya kan ya tubuh saya terus ya jelas maunya kan sembuh ya maunya, terus udah gitu nanya sama residen sih dia bilang ya Bu kalau misalnya Ibu maksudnya sate misalnya ya udah 3 tusuk lah gitu, jangan sampai Ibu tuh kayak yang stres gitu ngelihat makanan ini nggak boleh. Terus itu saya tanya lagi sama dokter suatu ini ya memang rentangnya sih agak lama. Terus dia bilang gini, boleh Bu makan apa aja. Sebetulnya kalau lagi kemo itu memang ini ya bebas ya. Tapi nanti kalau udah nggak kemo itu ya boleh dibatasin gitu. Mungkin maksudnya kalau kemo itu kan kita harus kuat juga kan melawan, karena si kemo itu kan tidak hanya yang rusak yang yang dituju, tapi kan semuanya sel-sel. Nah, jadi seperti itu. Jadi orang-orang masih makan nasi ya Bu. Kan pokoknya orang-orang itu kan heboh di sekeliling itu kan suka ini juga. Saya sih ini aja ya seininya aja, jangan terlalu nggak makan ya. Memang kalau nggak makan tuh ya nggak makan maksudnya terlalu diatur tuh kan lemes kan, karena kebiasaan makan nasi. Yeah. Terus yang itu ya paling ya memang harus pelan-pelan, tapi memang ada masanya itu memang lemes banget kalau ngikutin itu kan karbo itu kan memang udah kebiasaan juga sih Bu ya. Terus ya saya memang berusaha, memang ada temen yang info ke saya itu persis sama pesakitnya, dia itu memang strict gitu, termasuk dia juga merawat anaknya juga seperti itu, sampai dokter itu katanya kaget juga kok bisa ini ya, kok bisa bersih gitu. Aduh cuman saya apalagi sering bepergian nggak bisa lah, jadi masih bolong-bolong juga. Tapi tetap sudah banyak berubah sih daripada dulu. Oke, total kemo ini berapa kali berarti? 13 kali 19. itu ya? 19 kali.
Jadi 13 itu yang tadi itu tuh setelah ke hasil PA dari Jakarta itu lagi 6 kan satu serinya 66 19. Jadi yang waktu yang 6 itu one day care, jadi pagi masuk, sore pulang, tapi selama 2 minggu setelah itu minum tablet selama 2 minggu. Nah itu yang saya merasakan berat karena namanya itu susah makan, itu udah susah, terus itu kan nggak ada rasanya, terus sedikit aja pedas itu udah pokoknya nggak gitu, nggak bisa. Nah ini terus ujung-ujung jari itu tangan dan kaki itu kuku tuh warnanya hitam. Sekarang masih di jempol aja nih sedikit ya di jempol kaki tinggal ujungnya kuku aja hitam sedikit. Terus saya sama dokternya bilang, dok ini obatnya keras ya dok gitu. Ya selama itulah dari 1 sampai 6 yang terakhir itu. Ya dokternya kan gimana ya, masa dia bilang iya bu ini keras banget gitu kan, nggak mungkin ya. Terus pokoknya dia diam aja gitu kayaknya. Memang dokternya itu agak hemat bicara memang, cuman maksudnya tuh hemat bicara, terus cuman ya itu dia di awal sih masih ya ini sih operasi sederhana gitu yang kedua kan. Saya kan 3 kali operasi. Sederhana dalam hati saya, ya sederhana menurut dokter ya. Saya sih nggak sederhana juga kan. Terus tapi itu lama-lama ya dia maksudnya nunjukin gitu ke saya tuh ada surat itu yang menunjukkan stadiumnya gitu. Tadinya kan dia nggak nyebut, mungkin dia ngelihat juga gimana sih kitanya itu bisa maksudnya siap mental nggak, mungkin ya seperti itu. Cuman saya kan tanya suami stadium berapa gitu saya tanya. Terus ya setelah beberapa lama nggak bisa, terus pertama itu nggak, saya juga nggak nanya, biarin aja. Terus yang itu juga yang mana sih barang yang keluar dari itu saya, terus lama-lama juga nggak lama-lama, maksudnya selama itu tuh opname itu saya tanya sama residen, mana sih yang itu yang barangnya yang keluar itu seperti apa gitu. Saya juga kaget karena kan usus itu seberapa sih gedenya, paling sepipa gitu ya, paling gede gitu kan. Ini kan lumayan besar, jadi dia ganjel. Waktu kolonoskopi itu 15 cm aja bisa masuk alatnya, udah mentok. Jadi kalau nggak diambil ya nggak tahu kan, mampet kan itu berarti kan. Kayak itu jadi ya seperti itulah ininya, ceritanya memang harus diterima ya. Berdamai. Ya berdamai, bener berdamai. Diterima. Waktu mengalami kemo ini kan ya secara fisik berat, secara mental berat gitu ya. Yang jadi semangat ini apa Ibu? Menjalani kan prosesnya panjang ini, nggak sebentar, 19 kali. Iya sampai itu ya berapa? 19 ya? Iya. Ya ini namanya itu ya itu kan nggak terasa kan cepat, jadi kemo terus seminggunya lagi kontrol, terus itu setelah itu kan harus check up untuk persiapan kemo, ya darah ya toraks ya USG, itu memerlukan waktu nanti. Jadi dari kemo 1 dengan yang lainnya itu kan 3 minggu 21 hari. Jadi nggak terasa jalan terus tuh. Jadi saya itu setelah ada kemo yang keberapa gitu, yang kemo ya 1 seri itu 6 kali kemo itu, saya bilang sama dokter kan itu nanti setelah selesai itu kontrol terus 3 bulan lagi baru kan kontrol, terus 3 bulan lagi baru kontrol. Jadi kemo, kontrol ke dokter, terus untuk berikutnya kontrol itu 3 bulan jaraknya. Nah terus itu kan selama COVID itu kan nggak pernah kemana-mana. Saya kemana-mana nggak pernah, pokoknya di rumah aja. Nggak pernah kemana-mana kan. Terus saya bilang sama dokter, dok boleh jalan-jalan nggak? Boleh. Langsung pergi. Pokoknya jalan-jalan. Langsung pergi. Terus masih rambutnya masih nih, rambut masih. Terus udah gitu. Ada lagi yang berikutnya itu kan mesti pakai visa yang pergi berikutnya itu. Terus saya mesti itulah kemo lah, ini
setelah yang ke berapa? Setelah yang ke-6. Terus dokternya gini, "Dok, boleh jalan-jalan nggak?" Kan ke-6 terus nanti jeda lagi itu. "Dok, boleh pergi nggak?" Terus dokternya ini kan sibuk banget dia. Jadi suatu hari itu saya lagi nongkrong nungguin giliran kontrol gitu, terus dia tuh langsung, "Bu," katanya, "Ibu mau kemo dulu apa pergi dulu?" katanya gitu. "Kemo dulu lah Pak." Gitu. Jadi dok, jadi saya kemo dulu yang ke-7 saya pergi. Terus nah mulailah itu saya mikir gitu, wah ini loh saya ini kok bandel sekali sih. Jadi setelah ke-7 itu mulailah itu saya masuk di satu kota itu mulai rontok. Kaget lah ya. Rontok kan jadi kan rambut saya itu kan nampaknya tuh nggak lebat ya karena halus kan. Tapi begitu rontok itu saya melihat banyak banget. Jadi yang setelah kemo ke-7 itu mulai rontok. Jadi saya pergi itu 11 hari kalau tidak salah. Itu sampai pulang itu masih rambutnya tuh di sini, di belakang masih, di atas tuh udah mulai berkurang. Karena saya kan biasa memang pergi pasti pakai topi saya kan, pakai topi jadi kan nggak terlalu gitu. Ya udah jadi sampai di rumah ya terus ngapain juga dipertahankan nggak jelas gitu kan, di sininya nggak ada, di sininya ada, udah saya ini aja digundul aja sudah. Nah terus pakai topi. Ya wig, pakai wig ya, karena itu tadi supaya orang tuh nggak kaget gitu kan. Nanti kalau ini kan kaget banget kan, sakit apa ini tambah down lagi kan daripada itu. Jadi beli wig di sini di Denpasar. Terus pas ke Jakarta cari lagi wig ya biar inilah kan wig walaupun katanya sih rambut asli tapi kan tetap aja ngejegrek ya walaupun ya gimana sih gitu. Sepertinya sih udah lumayan tapi tetap aja seperti Jakarta beli lagi ya supaya nggak terlalu nyolok gitu aja. Tetap aja pokoknya jalan aja tetap semangat, tetap jalan. aktivitas. Kalau udah jalan tuh semangatnya tambah seru. Jangan berhenti beraktivitas yang ya semampunya tubuh kita, tapi jangan berhenti ya, tetap seperti biasa ya. Kan sebenarnya tuh katanya nggak boleh lelah, nggak boleh capek kan sebenarnya. Cuman saya tuh kayaknya begitu mau pergi tuh kayaknya tambah semangat gitu loh. Jadi nggak tahu dari mana itu energinya, pokoknya jadi semangat. Ya udah itu saya ngalami karena kami tidak pakai travel kan, pergi dua keluarga ya, dua keluarga gitu ya pergi sendiri. Jadi itu di stasiun itu tuh kan kadang mungkin kita aja yang nggak nemu eskalator, kita nggak nemu lift nggak tuh, naiklah tangga, naik tangga jadi sampai lantai 3, ya ampun saya gini nalo siapa suruh itu kan yang keluarga yang lain kan nggak tahu kalau saya ada masalah gitu kan nggak ngerti, mereka tetap aja jalannya cepet-cepet ya. Memang dia ngasih contoh gini, jadi kalau kita jalan itu langkahnya aja dipanjangin gitu, jadi jangan timik-timik gitu kan, capek ya, jadi langkahnya dipanjangin gitu. Dia nggak tahu, jadi dia tuh tetap aja jalannya cepet gitu si yang penunjuk jalannya, karena dia udah pernah, kami kan belum pernah ke situ. Terus saya sampai ke lantai 3, aduh saya gini siapa suruh, iya naik lantai kan red gitu kan, ini datar sedikit ya, naik lagi kan gitu, lantai 3. Tapi berhasil dilalui. Berhasil dilalui itu karena saking semangatnya jalan-jalan. Cuman memang dari 11 hari itu saya nggak full pergi semua, jadi ada alasan. Jadi anak saya bilang, ini dong jaga dong cucu. Jadi saya 1,5 hari itu kayak mereka kemana ya, ke Disney apa? Ya saya kan udah pernah ya di kota lain, jadi nggak ikut, saya jadi bisa istirahat sehari itu apalagi, jadi 1,5 hari jadi udah gini kakinya di gini pegel juga gitu, bawa pakai salon pas yang itu kan, ada kan salon pas yang dari negeri yang terkenal itu, jadi saya sampai lumayan gitu, jadi kayak dinaikkan, pokoknya rasa kapok juga gitu, tapi ya apa boleh buat. Oke, luar biasa. Kita akan menuju sekarang kembali ke Ibu Pauline.
Gimana nih Pulin? Pentingnya sebuah semangat dalam proses Iya. pemulihan. Betul. Sangat penting ya. Saya aja udah ketransfer loh ini semangatnya. Ketransfer energinya yang luar biasa nih. Jadi dengan dengar cerita dari Bu Utari tadi dengan caranya mengatasi masalah atau apapun itu ya dipakai untuk apa ya menjalani kehidupan jadi lebih baik. Pokoknya dinikmatin aja ya Bu ya. Kayaknya dinikmatin, nggak ada yang jadi beban atau apa gitu ya. Ikutin aja, pergi ke sana oke. Terus tanyain lagi kapan kemonya, oke ikutin aja. Tapi habis itu happy terus ya Bu ya. Kayaknya luar biasa ya. Udah transfer nih Pak Ber, saya semangat Oke, getarannya. luar biasa. Ini banyak terjadi ya. Ya, Ya biarpun kadang kita sakit nggak harus nampilin sakit. Yang penting apa? Kita mengobati sakit kita. Ini cerita yang luar biasa. Sebentar lagi kita akan masuk ke next session ya. Lebih jauh lagi, cakap-cakap lagi dengan Ibu Tari. Oke, Ibu Tari, saya punya pertanyaan nih. Siapa sosok seseorang yang paling setia menemani di kondisi-kondisi yang dialami tersebut? Satu sosok yang muncul adalah ya suami, terus anak. suami dan anak ya. Menurut Ibu Utari nih, support dari mereka ini penting banget gak sih? Ya yang jelas itu kan saya itu yang katakanlah inti ya. Tapi terus yang keluarga, karena kami kan keluarga besar ya. Jadi kalau ibu ayah saya almarhum itu kan generasi pertama, jadi kami generasi pertama, kedua, tiga, empat itu memang kompak banget. Jadi itu mereka itu yang memang terutama kan adik sama adik ipar itu memang dia selalu memantau itu saya tuh setiap karena dia anestesi kan dia bisa ini juga bisa ikut melihat gimana jalannya, apakah kolonoskopi, apakah itu operasi. Jadi ya bagaimanapun kita kan kalau udah ada orang terdekat itu kan lebih nyaman ya. Nah mungkin itu juga sih juga yang jadi banyak terus teman keluarga di luar itu, jadi mereka semua juga memang perhatian. Support ya. Ya support itu yang memang kan ada orang yang ibaratnya tuh tinggal di rumah misalnya sendiri, kan ya memang pikiran ya melayang-layang juga kemana-mana kan. Kalau misalnya kita ada itu lah pokoknya istilahnya tuh sampai jangan deh nengok dulu kayak gitu kan. Jadi karena biar nggak terlalu kita juga bisa terbawa. Kadang kan mesti menceritakan lagi terus orang maksudnya tuh kan kadang kan energinya juga belum tentu bagus ya. Betul. Ya udahlah di ini aja yang memang deket-deket aja, yang kalau yang agak ini saya udah tar dulu ya gitu. Kita yang harus pintar-pintar membatasi ya. Iya. Untuk pemulihan karena capek kita sendiri. Kan mesti istirahat juga kan. Ya ini kan banyak biasanya masuk rumah sakit malah sibuk terima tamu, nggak istirahat banyak. Iya, memang ada teman juga menanyakan gimana saya boleh nengok enggak. Jadi maksudnya, nah ini juga sih ngobrol itu memang juga obat juga sih. Jadi kalau ada teman yang datang terus kita memang cocok ngobrolnya tuh ngalur ngidul. Jadi, nah waktu saya operasi yang kedua itu sampai kakak ipar saya gini, lah ini gimana sih? Kok pasiennya habis operasi kok malah ngobrolnya nggak putus-putus? Itu kan memang kalau ya bilang operasinya tuh bilanglah yang bilang jangan bilang ringan ya, maksudnya yang lebih sederhana lah gitu kan. Jadi kan dari kamar operasi kan langsung ke kamar. Ya kan, nggak yang tadi saya seperti di ICU. Jadi itu sampai di kamar itu ya udah ada saudara-saudara yang datang, keluarga itu yang terdekat tuh ngobrol gini itu terus kakak ipar saya gini, nah ini pasiennya kok malah cerita terus nggak berhenti. Saking semangatnya.
Oke, Ibu Tari, ada perubahan apa yang dirasakan di baik secara tubuh ataupun mental ya setelah pengobatan ini? Perubahan apa yang dirasakan? Apa? Ya memang sih maksudnya secara umumnya kan gini. Jadi lebih peka terhadap tubuh, terhadap lingkungan. Jadi kita tuh bisa, nah yang lucunya gini, pernah suatu hari itu kan saya ngantri di BPJS itu, terus nanti sebelah saya itu nanya, yang sakit siapa? Wah saya tuh kan seneng juga nih, jadi nggak nampak ya kalau saya itu pasien kan. Yang sakit siapa, itu yang kadang seneng juga gitu, menambah semangatnya di situ. Jadi apa ya, maksudnya tuh saya kan lebih banyak jadinya tuh belajar yang informasi-informasi tentang kesehatan. Jadi itu tadi lebih peka terhadap diri sendiri, perasaan orang lain, lingkungan, pokoknya lebih seperti apa ya, maksudnya menolong, berdonasi itu semakin ini. Jadi semakin apa, boleh dikatakan semakin peka ya. Kalau dulu kan mungkin karena apa, perhatiannya tuh beda ya. Dulu kan bekerja seolah-olah tuh cuman fokusnya di situ. Kalau sekarang kan Kesehatan ya. lebih fokusnya itu ke diri sendiri. Memang sih harus mencintai diri sendiri ya. Lebih fokus. Jadi ya kayaknya lebih wise lah mungkin bisa. Lebih bijaksana, lebih menjaga kesehatan tubuh. Ini kita kadang lucu ya, menunggu sakit dulu baru mulai peduli sama kesehatan. Ini gimana nih? Iya, karena katanya itu kan pesan cinta dari Tuhan katanya. Jadi dulu waktu lahir katanya ini apa, dalam kondisi yang bersih ya. Jadi nanti supaya kembali pulang itu supaya kondisinya bersih. Jadi diingatkan, ada pesan bahwa seperti itu. Harus jaga kesehatan Ya. juga, bersih lagi, sembuh lagi gitu ya. Oke, kita akan menuju ke Ibu Pauline nih. Ibu Pauline ini menarik nih. Iya. Kenapa ada suatu hal ya, suatu kondisi lah, orang sakit dulu baru mulai jaga kesehatan, bukan jaga kesehatan biar tidak sakit. Ini gimana nih psikologinya nih? Iya. Saya mencoba berperan jadi Tuhan dulu ya kali. Jadi Gawat. Jadi kemungkinan begini, ini orang sudah dikasih kehidupan, dikasih rezeki, berkah dan sebagainya, tetapi dia nggak membuat prioritas gitu. Padahal prioritas ini juga lebih penting, nggak kalah penting, apalagi untuk meneruskan kehidupannya gitu ya. Jadi, ini orang ini terlalu memikirkan tentang kegiatan kerjaan nih, nah gitu. Jadi efeknya adalah kesehatannya terganggu. Nah, akhirnya Tuhan memberikan suatu ujian. Nah, balik lagi ujian ya Pak Ber. Tuh, oke deh. Coba dikasih ujian yang simple, bisa lolos, naik lagi levelnya, lolos lagi, dan seterusnya. Nah ternyata kalau kita, akhirnya dari situ juga kita disadarkan bahwa ternyata kita harus fokus kepada hal lain yang di luar pekerjaan kita, yaitu misalnya kesehatan gitu ya. Jadi kita fokus lagi bahwa kembali lagi kita mencintai diri sendiri itu memang saya setuju sih. Jadi tidak hanya mencintai pekerjaan, mencintai keluarga memang oke, tapi di luar itu juga kita perlu mencintai diri kita dengan perhatikan kesehatan dan sebagainya. Jadi orang harus dikasih ujian dulu kali ya Pak Ber ya, biar tahu dan aware terhadap kesehatan. Oke, terima Ya. kasih. Penjelasannya luar biasa. Saya ingin kembali nih sama Ibu Utari. Saya punya beberapa pertanyaan ini sebenarnya, bukan pertanyaan ya. Saya ingin bertanya beberapa pesan ya. Kan banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin menghadapi kondisi yang sama ya Ibu ya. Sedang berjuang dengan kansernya. Atau belum berjuang, sudah didiagnosis tapi nggak ngambil langkah. Ini kan banyak ya. Dapat kabar down, nggak ngapa-ngapain. Yang pertanyaan pertama saya adalah, bukan pertanyaan ya.
Saya ingin bertanya atau meminta pesan nih dari Ibu Tari sebagai seorang pejuang ya. Untuk teman-teman yang belum ngambil langkah dan sudah kena diagnosis cancer di luar sana, ada pesan apa untuk mereka, Ibu? Ya memang mesti yakin dulu mau menempuh cara yang mana. Ya katakanlah gampangannya misalnya medis ya, kan kita umumnya kan apa maksudnya ya lebih baik lah gitu ya kita ke medis, kemudian kita memang harus ngikutin apa yang ya secara disiplin lah mengikuti apa yang ditetapkan apa sudah ada digariskan ada jadwalnya seperti apa itu. Nah, di samping itu kita juga mesti mencari cara untuk menanggulangi karena kan apa ya maksudnya tuh kan kita sendiri yang lebih tahu dengan tubuh kita. Misal nih, kita tuh merasa mual misalnya, contoh. Kan memang kemo itu kan mual, muntah itu kan memang itu paketnya di situ. Nah, saya kan berpikir bagaimana caranya, maksudnya kalau itu tuh kadang-kadang kan bisa menunda kita pulang keluar dari rumah sakit, terus juga kan yang dalam ini jadi keluar semua kan gimana lagi. Terus saya coba pakai minyak kayu putih misalnya, saya gosok-gosok di sini, terus ke sini, di dada, terus di perut sama di telapak kaki itu. Ya maulah dia itu nggak jadi mualnya itu ya udah berhenti. Nah, contoh seperti itu. Tapi ada kalanya kan jenuh juga. Suatu hari itu dia udah nggak mempan lagi. Nah, terus saya coba nggak tahu lah dari mana gitu. Saya coba dark chocolate. Nggak tahu apa dapat oleh-oleh apa-apa gitu. Saya itu konsumsi itu ya lumayan juga gitu. Nggak jadi dari 19 itu 2 kali saya mengalami yang muntah itu 2 kali. Kalau orang kan 1 kali itu udah kadang. Jadi saya tuh pernah ngalami tuh kontrol. Di sebelah kiri saya tuh baru 1 kali apa lemas banget, aduh pokoknya udah lemas. Dan sebelah kanan saya, saya kuat gitu. Jadi saya tuh kan karena baru gitu kan belum tahu mungkin baru berapa kali. Ini yang gimana ini, yang ini udah lemas, yang ini tuh pokoknya kuat-kuat gitu. Jadi ya saya cuman ini aja, jadi mencari cara seperti itu. Kemudian yang lain lagi itu memang ya saya tuh orang Hindu ya, penganut agama saya Hindu tuh. Jadi saya mesti ini juga menjalani apa istilahnya itu ya. Saya bertanya memang ke orang pintar itu, saya memang menanyakan. Tapi saya memilih. Jadi misalnya ada yang info, nih loh di sini ada seperti ini. Terus katanya gini dari info tuh. Tapi kalau menurut saya tuh 99% tuh oke kok ininya gitu. Nah, saya coba terus diberitahu saya supaya ke tempat sembayangan leluhur saya. Di situ minta restu ya, minta penyembuhan, kemudian apalagi itu dari leluhur saya. Kemudian dari tempatnya suami itu ada benda-benda peninggalan tuh dia tahu, kita pun nggak tahu sebenarnya ada kok. Terus kan suami saya bilang mana sih nggak ada tuh, coba aja tanya nanti. Itu dari situ minta untuk air yang ini air sucinya dipercikkan gitu. Nah seperti itu. Jadi saya memang menjalani banyak hal ya yang pokoknya yang menurut menurut saya tuh pertama kan informasi yang kira-kira bisa saya terima, saya jalani. Termasuk menyelaraskan nama juga. Jadi saya jalani karena jadi amancu saya itu memang sudah menjalani. Waktu itu saya itu nggak tahu bagaimana tuh sepertinya selaras katanya. Kan saya nggak ikut menyelaraskan itu. Terus anak saya nanya lagi, ini coba dilihat lagi gitu. Dah saya jalani itu jadi nama itu jadi saya itu I Gusti Dampati Ayu Utari Rakawati, jadi diisi lagi itu. Jadi saya ngikutin itu. Terus pokoknya beberapa hal seperti itu penyembuhan holistik ya saya lihat di YouTube gitu coba. Jadi di situ itu kan hipnoterapi, saya juga detox, kemudian
meditasi, kemudian juga meditasi di air belerang. Karena ada sungai di situ yang ya saya apa perasaan saya aja saya gelontorkan di situ penyakit saya selalu gitu. Jadi itu setelah itu mau ini dia mau kembali itu sepertinya ya termasuk detox ya meditasi juga kan. Itu jadi memang saya itu tidak terpaku pada satu ini ya. Jadi saya berbagai hal jadi mesti jogging, mesti ya belakangan baru yang grounding itu yang dulunya cuman jogging, kemudian apalagi ya itu jalan-jalan. Jadi saya memang apa yang informasi yang kira-kira memang harus diyakini, harus itu aja sebenarnya. Kalau kita nggak yakin ya memang susah juga kan. Kan ada orang yang nggak yakin. Saya sih pokoknya saya coba aja yang ya siapa tahu kalau cocok kan langkah baiknya. Betul. Seperti itu. Luar biasa ya tadi pesannya. Yang pertama adalah yakin dulu sama langkah yang diambil. Begitu yakin, dijalanin. Ya kan daripada kita tunda tuh nantinya juga harus melangkah ke sana. Kenapa tidak sejak awal kita meyakinkan diri kita, gunakan segala cara sesuai yang kita yakini dan percayai. Dan ingat secara medis semuanya harus jalan dan kalau sudah dapat tadi jadwal dari dokter, langkah dari dokter dilakukan ya. Jangan ditunda lagi. Oke, kita akan melihat dari sudut pandang psikologinya nih, Ibu Pauline. Ada pesan-pesan apa buat mereka yang belum yakin, belum ngambil langkah nih? Ya, sebagian besar saya setuju. Artinya setuju dengan Bu Utari. Jadi yakin dengan diri sendiri seperti yang sudah Pak Ber jelaskan tadi. Cuman memang ada beberapa orang kalau mendapatkan penyakit yang ya cukup besar seperti itu, memang tergantung persepsi masing-masing ya Bu ya. Jadi ada yang melihat bahwa ini adalah penyakit yang luar biasa, nggak bisa disembuhkan dan misalnya seperti itu bla bla bla. Lalu persepsinya menjadi negatif juga bahwa aku tidak berdaya, aku memang selayaknya, aku memang tidak pantas dan aku memang pantas mendapatkan penyakit seperti ini. Nah, itu akan lebih membuat dia menderita lebih lanjut ya. Saya pikir jadi tidak ada keinginan atau niat yang besar untuk kesembuhan. Tapi di sisi lain seperti tadi Bu Utari jelaskan waktu di kemo tadi di kiri kanannya ada dua orang yang mempunyai minat yang berbeda, persepsi yang berbeda di sebelah kanannya bahwa dia menunjukkan semangat yang luar biasa. Dia akan berproses ya, diberi kekuatan jiwa dan raga untuk yakin bahwa dia akan sembuh. Nah, dengan semangat yang luar biasa itu juga akhirnya sembuh juga ya, Bu ya. Ya, kalau untuk pesannya mens sana in corpore sano ya. Ya, kamu di sana, aku di sono. Jadi ini ada hikmahnya nih Pak Ber. Untuk penderita kanker lebih menghargai hidup. Lebih menghargai hidup. Lebih menghargai hidup ya. Kemudian karena mereka akan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting ya. Karena sebelumnya pasti mungkin akan sembarangan dengan kehidupannya. Nah ini dengan mendapatkan kanker ini akan lebih menghargai hal-hal yang lebih penting. Kemudian juga meningkatkan kekuatan mental. Itu. Jadi penderita kanker bisa mengembangkan kekuatan mental untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Lalu juga membangun hubungan yang lebih dalam, mengembangkan empati dan pengertian, dan menghargai kehadiran orang lain itu juga penting karena mereka merupakan orang-orang yang bisa menjadi support system dalam kesembuhannya dan meningkatkan kesadaran spiritual serta mengembangkan keterampilan menghadapi kesulitan ya. Jadi banyak hal yang saran-saran ini yang bisa kita lakukan di saat kita mendapatkan anugerah dalam bentuk penyakit yang luar biasa ini. Gitu ya Pak Ber. Luar biasa pesannya Ibu Pauline. Saya mau kembali dulu nih sama Ibu Utari. Saya mau tanya satu lagi nih. Setelah semua ini berlalu, ada impian apa yang ingin diwujudkan ke depan? Mungkin kalau sekarang sih sebenarnya kakak saya itu sudah mau membuat ya kayak istilahnya apa ya,
sekolah kehidupan gitu ya. Jadi bikin suatu artikel, jadi kami paling tidak 5 bersaudara itu nanti akan menyampaikan bagaimana masing-masing menjalani sekolah kehidupan ini. Jadi dimulai dari saya. Jadi sudah dimulai disusun. Terus kakak saya bilang gini, ntar dulu dah, saya mau tak edit lagi katanya gitu. Oke, berarti ini nantinya akan dijadikan sebuah buku ya? Iya, pokoknya inilah. Oke. Luar biasa. Inspirasi ya bukunya. Nanti ditunggu nih berarti nih bukunya tentang perjalanan kehidupannya masing-masing ya, Iya. yang akan jadi satu buah buku. Semoga terlaksana. Oke, luar biasa sekali. Kita kadang nggak bisa milih ya dalam hidup, menjadi yang kayak tadi dapat ujian atau dapat berkah, sebuah kondisi yang dalam hidup yang nggak bisa ditolak. Bisa aja berupa sakit atau sebuah kejadian. Tapi tiap orang punya respon yang berbeda-beda. Dan untuk para sahabat di luar sana yang sedang lihat podcast ini, cerita tadi adalah salah satu cerita nyata, bukti nyata. Tentang seseorang yang berjuang, gak banyak pikir, yang penting yakin, melangkah, apapun ujungnya urusan nanti, yang penting dilakukan dengan berani dan bahagia. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan kembali lagi di podcast yang lain. Ya. Terima kasih. Terima Terima kasih. Bye-bye.